yang subuh di atasnya. Mungkin supaya lebih ketahuan di antara orang yang tidur pada yang datang. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan dan tuan guru jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lalu kita membahas tentang perkataannya Imam Ad-Daqaq rahimahullah taala. Ulama besar, ulama salaf, ulama yang hidup pada masa dahulu kala, termasuk generasi setelah generasi tabi'in. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis ini diiringi dengan turunnya air hujan menjelang subuh tadi, atau ketika kita sedang berhajat tadi. Mudah-mudahan turunnya air hujan ini menjadi keberkahan sekaligus solusi bagi kita yang sedang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, dan tidak menjadi bahan kekhawatiran bagi mereka yang sedang mendapatkan dampak banjir. Banjir di sini Bapak Ibu, banjir enggak ada, alhamdulillah. Tapi di sini masih banyak orang soleh dan solehah. Amin. Biasanya kalau yang disebabkan banjir itu mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita elakkan. Kalau sudah terkena musibah, konotasinya antara dua. Boleh jadi itu hukuman, boleh jadi cobaan. Cobaan bagi orang yang taat, hukuman bagi yang maksiat. Tapi di Indonesia ini lebih dominan kalau ada musibah itu maksiatnya lebih besar daripada taat. Jadi tidak ada hubungannya dengan cuaca, bukan cuan. Tidak ada hubungannya dengan turunnya hujan. Tidak ada. Jangan salahkan fenomena alam, karena mereka adalah tuan rumah. Kita manusia adalah tamu. Tidak mungkin tuan rumah menyesuaikan beradaptasi dengan tamu, tapi sebaliknya lah, tamu yang beradaptasi dengan tuan rumah. Bukan begitu. Sebelum Bapak Ibu lahir, air hujan sudah turun dulu. Sudah turun dulu. Sudah. Sebelum orang tua kita lahir, air hujan sudah turun. Kakek kita sebelum lahir, air hujan sudah turun. Berarti memang fenomena alam itu adalah tuan rumah. Sebelum manusia menciptakan langit-langit dan bumi beserta isinya, selain manusia juga Allah sudah ciptakan. Bapak Ibu rahimahullah taala, itu tadi mukadimah. Karena sekarang masih dirasakan dampak banjirnya. Ya. Hikmahnya bagi kita, mari kita harus care, harus peduli dengan kemungkaran. Jangan hanya amar ma'ruf,
harus berani mencegah kemungkaran. Kalau sudah berani mencegah kemungkaran, harus ikhlas mencegah kemungkaran. Saya pernah dinasihati sama kiai dari pesantren Al-Manhaj Tangerang Selatan. Yang mampu itu akhir, ya. Tapi yang wani sedikit, yang mampu banyak, yang mau sedikit. Kemudian yang mau itu banyak, tapi yang berani sedikit. Yang berani itu banyak, tapi yang ikhlas siapa? Nah, jadi puncaknya adalah ikhlas. Amar ma'ruf nahi munkar, mana yang paling berat kita kerjakan? Mencegah kemungkaran. Kita berangkat ke masjid itu masih amar ma'ruf. Mengajak orang ke masjid itu amar ma'ruf. Tapi ketika melihat kemungkaran kita cegah, jangan main judi, tutup aurat. Nah, itu berat. Karena disitulah cobaannya orang-orang beriman ketika mencegah yang mungkar, bukan hanya menyuruh yang ma'ruf. Jangan lupakan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendeskripsikan, menggambarkan 3 awak kapal dalam 3 lantai. Lantai pertama melompat kapal. Apa tujuannya? Supaya awak atau penumpang kapal di lantai bawah itu mudah mengambil air. Lantai yang kedua ada awak juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka mensupport. Dan ada juga yang diam. Ada yang mendukung, ada yang diam, no comment. Awak di lantai 3 mencegah. Bukan hanya geleng kepala, tapi juga mengucapkan kata-kata larangan. Jangan, nanti tenggelam kapal ini. Jangan dilompat. Beneran. Karena suara lebih dominan mengarah ke lubang kapal, maka kalahlah yang melarang supaya kapal itu dilompat. Alhasil kapal itu tenggelam. Semuanya wafat. Tapi terbagi 2. Ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah. Siapa yang su'ul khatimah? Lantai 1, lantai 2. Yang melubangi kapal dan yang diam tidak melarang. Itu sama seperti melubangi kapal, apalagi yang mendukung supaya lantai kapal itu dilubangi. Kapal di sini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan pesawatnya. Kapal di sini perahu, gitu ya. Mungkin ada di antara kita memahami kapal itu pesawat, gitu kan, takutnya gimana lubangi itu apa? Kita perahu gitu ya. Nah, lantai yang ketiga inilah mereka yang mati syahid, husnul khatimah. Sebab mereka mencegah kemungkaran dengan lisannya. Jadi kewajiban mencegah kemungkaran itu bukan tupoksinya dai, bukan tupoksinya ulama, tapi tupoksinya man roha minggu. Man itu artinya barang siapa. Mau yang sekolah, nggak sekolah, mau yang kuliah, belum sarjana, sudah sarjana,
jahil, fakir, nggak ada beda. Man kata Rasulullah SAW. Wa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, maka dengan lisannya. Itulah larangan tadi. Kalau nggak mampu, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dengan hatinya. Apa maksud dengan hati di sini? Bukan hanya membenci perbuatan mungkar tadi, tapi mendoakan pelakunya supaya dapat hidayah. Itu. Kalau tidak ada itu, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, dia bersikap apatis, acuh tak acuh, cuek dengan kemungkaran itu. Wadzalika aful iman. Berarti imannya dipertanyakan. Karena mencegah dengan hati saja seperti membenci perbuatan mungkar tadi sekaligus mendoakan pelakunya dapat hidayah, itu selemah-lemah iman. Nanti di bawah selemah-lemah iman apa lagi? Tak ada kan? Berarti imannya dipertanyakan. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, sangat disayangkan ayat ini dipopulerkan dia, dinaikkan dia di tengah masyarakat kaum muslimin